Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu ya Tuhan kepada kami. Kau yang berkati kami selalu, karena itulah kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, lihat ya. Berkat Tuhan ke Yusuf. Tapi sebelumnya dia jadi murid. Sebelum itu, sebelum dapat harta terpendam. Ya. Lihat di ayat 40. Oke. Lihat. Waktu dia mentafsirkan ya, mimpi dari juru minuman, ya, juru minuman. Nih, lihat ya. Di ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Ya. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah. Lihat ya. Jadi dia pakai talentanya untuk diberkati. Ngerti nggak? Gue kasih tau lu ya. Don't ever kalau jadi murid Tuhan lu mikir. You not deserve. Gak akan. Ini kan teologi bayar harga atau apa. Gak ada. Gak ada lu. Gue bilangin lu. Jangan harap ya lu dibales. Gue udah bilangin. Di dunia ini. Tuhan balas kamu. Tuhan sendiri. Di dunia maupun di surga. Tuhan sendiri. Murid itu begitu. Di surga. Dikasihnya jadi tempat yang maha tinggi. Itu begitu. Ya oke. Okay? Di bumi sama orang lain, boro-boro lu dilihat. Gitu ya? Jangan bingung. Jangan bingung. Itu begitu. Kalau mempelai, kamu menikmati. Dan murid sebagai mempelai menikmati. Tapi sebagai murid, no. Karena nggak ada yang layak memberkatimu. Dari segi honor. Hanya Tuhan. Kayak kamu wisuda, yang kasih kamu wisuda, gurumu. Yang kasih kamu bilang lulus. Lihat tak? Itu nanti di surga. Makanya Stefanus disambut Yesus. Orang percaya? No. Nggak begitu. Perlu proses dulu, baru ke situ. Stefanus no. You understand? Kayak orang wisuda. Yang wisuda kamu siapa? Gurumu. Benar nggak? Itu. Oke? Nah, lihat ya. Lalu di ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Tuh nyalain toh. Mengerti ya? Masih berasa itu toh. Lu perhatiin nggak? Dia tuh belum quote unquote yang tadi. Belum masuk hari ketiga. Mengerti ya? Dia nggak berasa berdosa, enggak. Dia nggak. Tapi dia tuh lihat. Rasanya gue sial. Tangkap Mbak? Gue sial. Not deserving. Saya rugi karena diculik sama itu mas saudaranya. Dan di sini pun saya juga dijalimi sama Potifar, istrinya. Toh? Rugi. Jadi saya rugi masuk penjara gara-gara kesalahan orang lain. You understand? Itu hari ketiga. Dia belum lewat. Oke? Okay? Begitu. Nah, waktu di hari keempat, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada Tuanku. Jadi dia tuh bilangnya tuh ya, Tuhan yang akan memberkati Firaun. Oke? Tangkap Pak? Tuhan yang akan memberkati Firaun. Mimpi itu cuma jalannya. Untuk memberikan kebaikan Tuhan. Jadi dia di sini, ya, dia tuh udah tahu, ya, memberikan kebaikan di sini nih. Tadi kan waktu dia sebelumnya waktu juru minum, dia merasa dirinya masih salah, disalahin orang lain. Dia belum bisa melupakan kesalahan orang lain yang menzalimi dia, baik saudaranya maupun istri Potifar, right? Kalau bahasa Inggrisnya ya, itu kesejahteraan tuh for his own good. Jadi untuk kebaikan Firaun. Jadi di sini dia ngelihatnya hatinya udah lain. Yusuf itu lihat Firaun butuh kebaikan Tuhan atau Tuhan sedang memberikan kebaikannya kepada Firaun. Di sini dia tuh hatinya tuh ya, pertama udah nggak mikirin diri sendiri lagi, hatinya udah lewat daripada
Yang tadinya apa dia berasanya, saya ini seharusnya hidup baik, tapi saya menderita karena salahnya orang lain. Begitu toh? Baik orang Ibrani maupun orang Mesir. Betul? Saya tuh seharusnya dapat hidup baik, tapi saya menderita karena kesalahan orang lain. Nggak, Mbak? Sekarang dia ngeliatnya, Firaun, Tuhan tuh mau berbuat baik sama lu. Ngerti ya? Dia nggak berasa lagi, jadi dia tidak lagi berbicara sebagai korban. Udah lewat hari ketiga. Nah, Mbak, dia nggak lagi berasa jadi korban yang nggak dapat kebaikan Tuhan karena dizalimi atau kesalahan orang lain. Dia udah nggak lagi. Tahu nggak? Makanya yang kelihatannya Tuhan mau berbuat baik kepada Firaun. Gitu loh. Tuhan mau berbuat baik kepada Firaun. Tuhan sendiri. Gitu nggak? Dan tahu nggak ini ya? Di dalam hidup Yusuf sampai ini, sampai sekarang, kalau lu lihat, mana yang dia udah menerima banyak hal negatifnya orang lain, benar nggak? Kakaknya mengkhianati dia, toh? Benar nggak? Kakaknya, ya. Terus siapa lagi? Istri Potifar mengkhianati dia, benar nggak? Juru minuman lupa, benar nggak? Seperti itu, toh. Jadi itu orang banyak kegagalan. Anggap nggak? Firaun juga akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami kegagalan banyak orang. Dan itu akan bisa membuat Firaun menderita. Karena mimpinya Yusuf, ya, yang dua mimpi yang pertama membuat dia masuk penjara loh, ujungnya. Gara-gara mimpi kok kakaknya jadi sebel sama dia. Mimpi yang dia baca yang juru makanan, juru minuman. Satu mati loh. Satu lagi hebat. Jadi itu mimpinya itu konsekuensinya gede. Dia tahu. Masa gue tuh, buat saya, si Yusuf tahu. Ngerti nggak? Bahwa ini Firaun bisa dapat masalah. Kalau Tuhan, hanya Tuhan yang bisa nolong. Ngerti? Ada compassion itu. Itulah yang menggerakkan Tuhan dari murid Tuhan. Hatinya. Bukan doanya segala, bukan. It's bigger than that. It's hatinya. Gitu loh. Nih ya, saya lompat dulu ya. Dia lihat. Waktu dia tafsirin si ini. Ya, lihat. Kan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun masa kelaparan. Nih ya. Katalah Tuhanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 7 tahun kelimpahan. Lalu, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Siapa yang lebih besar? Nggak disebut. Tapi, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu. Di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Tahu nggak? Dia tahu. Ada itunya, compassion-nya itu ada. Bahwa kalau si Firaun ini kayak tadi, juru minuman sama makanan sama minuman. Between life or death. Tahu nggak? Ngerti nggak? Itu kuat. Compassion. Ya. Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada Tuanku. Jadi dia tuh gini. Waktu you seperti itu, you ngerti. Jadi ini kan hikmat Tuhan. Tapi hikmat Tuhan tuh keluar kalau lu ada compassion. Sebetulnya begitu. Kalau enggak, ya lu ngerti lah. Tapi kebenaran ini ya. Cuman untuk berkati itu seperti itu. Berkati orang. Makanya tuh Yusuf kepada Firaun. Si Salomo itu sayang kepada bangsanya. Itu compassion-nya. Yang dari Tuhan. Begitu. Oke? Ya, jadi Yusuf telah menemukan hikmat Tuhan dalam hidupnya. Why? Because dia udah gak berasa sial. Ngerti gak?
udah nggak berasa sial, udah lewat. Dari hari ketiga, udah lewat dari hari kedua. Dosanya diampuni, toh. Hari ketiga diberkati, sehingga nggak lagi berasa sial. Gitu loh. Atau sudah menikmati berkat Tuhan. Yang keempat ini, dia sekarang ketemu hikmat Tuhan. Harta terpandamnya. Hikmat Tuhan adalah itu, hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu keluarnya itu waktu compassion. Compassion. Seperti itu. Kedua, Allah telah memberitakan padaku apa yang hendak dilakukannya. Ya, waktu lu jadi seperti itu, kamu jadi menerima hikmat Tuhan untuk bekerja. Ya, hikmat Tuhan itu kan sudah diberikan. Jadi gini, hikmat itu kan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu mengikuti hati Tuhan. Kamu pakai terima hati Tuhan dulu, baru terima pikiran Tuhan, toh. Hati Tuhan, hari kedua, hari pertama jadilah terang. Hari kedua dia mau ampuni semua dosamu, hari ketiga dia mau memberkatimu sehingga kamu bisa melupakan segala macam kesialan gitu loh dari dunia, gitu loh. Ya, itu. Benar, serius. Ya. Itu hati Tuhan. Waktu kamu udah mencicipi, udah ngerti itu, hati Tuhan yang sama juga untuk orang lain. Hikmatnya datang gitu loh. Yaitu talentamu udahlah juga untuk berkati orang lain. Gitu loh. Datang. Nih. Tuhan memakai Yusuf untuk menyampaikan kehendaknya. Ya. Hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan segera. Ya. Nah ini. Jadi talentamu dipakai untuk menyampaikan hikmat dan kehendaknya. Lu kan biasanya orang pikir ya, saya dikasih talenta untuk supaya bisa kerja hidup. No. Sebetulnya talenta kita adalah diberikan untuk supaya kamu bisa menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang lain. Bukan jadi preacher, bukan. Huh? Oh, it's called. Not only selected few, seperti banyak gereja berpikir. Itu semua yang bilang bahwa hanya orang tertentu yang dipanggil. Itu semua melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak membedakan dan tidak boleh membedakan. Seperti kalau ibaratnya di gereja, orang kaya duduk di depan, nggak boleh. Orang kaya sama orang miskin sama aja bangkunya. Benar ya? Semua gereja yang berpikir bahwa hamba Tuhan tertentu dipanggil melanggar hukum Taurat, melanggar Tuhan, sesuai iblis lu, gue bilangin lu, beda-bedain lu. Siapa yang ngajarin bedain? Hukum kasih diberikan kepada semua orang. Ngerti nggak? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kasihlah sesamamu manusia. Melayani, termasuk mengasihi nggak? Diberikan kepada semua gereja, agama, pendeta yang bilang hanya tertentu. Iya, melanggar. Itu bukan Tuhan. Saya kasih tahu. Enak aja ngomong. Ini lihat nih. Ditetapkan. Kamu punya talenta untuk berkati orang lain. Bukan hanya pendeta. Pendeta itu nggak ada disebut-sebut di Bible tuh. Yang ada ya murid. Kata PDT itu coba Google aja. Adanya kan di gereja lu. PDT terus. Terus gembala, buset tuh. Gembala yang ada di itu, gembala domba bener lu, tahu nggak? Lu bener lu. Ya, udah rusak itu. Yang ada tuh murid lu. Di mana-mana murid lu. Ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Yang namanya The Book of Acts. Itu diterjemahkan Kisah Para Rasul. Kalau tanya saya, salah. Karena yang disebut itu apa? Banyak itu ya. Lukas, Lydia, Barnabas, segala macam. Bukan rasul. Mestinya kisah para murid. Tahu nggak? The act of the disciple of Christ. Begitu loh. Yang mengikuti hati roh Tuhan. Begitu. Ini semua dipakai. You punya talenta, saya punya talenta. Adalah untuk mencapai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Memberkati orang lain.
Jadi terang. Oh, semua. Nggak ada cuman, apa tuh? Aduh, ampun. Yang panggilan khusus gitu. Itu yang bilang panggilan khusus itu sebetulnya itu mereka belajar dari teologi setan. Nggak ada. Tuhan nggak ada. Tuhan adanya begini. Saya menguduskan. Siapa? Semua hari ke-7. Saya berkati. Semua. Hah? Siapa yang bilang? Dipisah-pisahin. Sampai rusak semua. Ya? Nggak ada. Makanya Tuhan Yesus dikasih salib apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka. Ampuni siapa? Mereka. Mereka siapa? All. Masuk siapa? Semua. Ngerti nggak? Setelah itu hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Habis itu masuk kerajaan surga. Itu begitu toh. Hari kedua, hari ketiga. Gitu loh. Oke? Nah ini mencapai hikmat. Jadi kita seperti ini. Semua dipanggil. You pada waktu you ngerti. You tuh punya semua. All. Makanya apa di itu cuma 5 roti loh. Bisa jadi perkati dan ditulis di Bible. Cuma namanya nggak disebut. Kenapa? Kenapa? Murid Tuhan tidak dihormati di dunia. Murid Tuhan dihormatinya di surga. Oleh Tuhan sendiri. Namanya nggak disebut tuh 5 roti. Nggak disebut namanya. Cuma bilang anak kecil aja. Ya, nih. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun sekarang mencari orang yang tentang mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah ini. Ya toh? Jadi sebetulnya ya, lihat nggak ciptaan Tuhan? Ya, ini gini. Itu yang di Jeremia, ini dalam. Pada waktu you tahu, you mengerti hikmat Tuhan, bahwa hidupmu akan untuk memberkati orang lain dan akan bagus semua di masa depan. Pada waktu you tahu itu, you akan tahu apa? Yang pertama, bahwa bukan hanya masa depan, udah bekerja now. Dengarnya nggak? Kan kalau di Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rencanaku untuk memberkati. Rencana apa ke depan toh? Itu kan hikmat toh? Akan ke depan. Pada waktu you terima ini, hikmat ini, bahwa Tuhan akan mau pakai talentamu untuk memberkati orang lain di masa depan toh. Sebetulnya, now, udah berjalan. Ini kayak saya ini, Yusuf. Tuanku mencari seorang yang berakal budi, dia pakai apa? Talentanya dia toh. Kan ada 2 talenta. Satu talenta untuk menafsirkan mimpi, satu lagi talenta untuk administrasi atau manajemen. Tuh, dia tahu. Langsung talenta manajemennya tuh bisa nganalisa. Gitu loh. Kan ya? Dan pada waktu you tahu itu, ke masa depan, Tuhan sudah bekerja sekarang. You tahu nggak apa? Tuhan sudah bekerja dulu sejak kamu lahir. Karena talentanya sudah diberikan waktu dia lahir. Nggak pernah berubah tuh talentanya. Dan talenta ini yang 2 ini, menafsirkan mimpi dan manajemen. Itu yang menyelamatkan Firaun, menyelamatkan Mesir, dan menyelamatkan bangsa Israel. It was prepared long time ago. Cuman kenapa? Nggak jalan-jalan. Lah karena lu nggak pakai hikmat Tuhan. Atau gitu loh. Mesti pakai hikmat sendiri. But sebetulnya dalam hikmat Tuhan, it was prepared, it was given long time ago, before lu lahir, udah disiapin. Tahu nggak? Hebat ya? Kan dua talenta yang sama loh. Kan tadi talenta Mesir, tafsirkan mimpi. Ini kan talenta manajemen yang sama. Yang manajemen itu dipakai di Potifar sama di penjara. Yang di penjara itu juga dipakai mimpi. Ya toh? Iya. Dan sebelumnya dia waktu sama kakaknya yang mimpi. Iya. Ini. Lihat tuh. Talenta manajemen atau administrasi. Baiklah juga tuanku berbuat begini, yaitu menangkap penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun ke-5 itu ke 1/5 dari hasil tanah Mesir.
Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dari tahun-tahun yang baik dan menimbun di kandung kota serta menyimpannya. Ya, demikianlah segala bahan itu menjadi persediaan untuk negeri dalam 7 tahun kelaparan supaya negeri jangan binasa karena bantu. Jadi Tuhan memakai talenta Yusuf dalam administrasi untuk menyampaikan hikmat dan kehendaknya untuk berkati Firaun. Ternyata pan Yusuf tadinya pan cuma Firaun toh, nggak nyampe toh bahwa sebetulnya seluruh Mesir dan keluarganya sendiri diberkati. Dia nggak tahu tuh bahwa itu ternyata rencana Tuhan lebih besar dari pikiran dia. Itu untuk kehendak. Jadi semua orang dipanggil seperti hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Termasuk talentamu. Di dalam hukum kasih udah ada itu. Itu kehendak Tuhan. Ya. Tapi mesti bergantung sama hikmat Tuhan yang make. Gitu loh. Langsung ya. Dengan ini, nih lihat ya. Oleh karena Allah telah menjadikan semua ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas. Langsung ya. Firaun bisa melihat bahwa Yusuf itu dipakai Tuhan lah, atau ya dipakai Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, demikian ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi berkat Tuhan kepada Yusuf, langsung ditinggikan. Jadi bos. Oke. Lalu setelah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan meletakkannya kepada jari Yusuf, pakainya pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan dikantongkannya pada lehernya. Apa ini? Mempelai. Kenapa? Otomatis lu dapat harta terpendam, hikmat Tuhan, kamu otomatis tanpa itu nggak bisa jadi mempelai. Langsung jadi mempelai lu. Cepat. 5 tuh yang berkat ke-5 di kerajaan surga. Habis 5 tuh ke 6 cepat, dari 6 ke 7 cepat. Kalau nggak dapat 5, waduh lu. Muter-muter lu, gue bilangin lu. 1, 2, 3 itu yang orang bilang itu ya, atau sampai 4. 5 itu ya, kalau udah itu 5, 6, 7 cepat. Langsung, lihat ya. Tadi nih, lihat nih. Tadi ayat berapa tuh? Itu ayat 41. Ya toh? Ayat 42 udah mau pelai. Langsung. Oke? Tuh. Lahir bagi Yusuf tuh Manasye dan Efraim. Oke? Meroleh keluarga baru. Langsung dia. New family. Nih ya. Langsung pergi pada Yusuf. Pada waktu dunia kelaparan, perginya ke Yusuf. Yusuf menjadi berkati banyak orang. Dia nggak kebayang loh bahwa dia akan terjadi. Dia tadinya teman compassion ke Firaun. Ternyata dia hati Tuhan seperti itu, dikasihnya jadi seperti ini. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir itu membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ini ibaratnya nih ya, seperti ini. Iya tahu nggak apa? Masa kesukaran besar. Lihat. Ini. Tapi yang Yusuf, murid, di dalam perahunya, bahteranya, ya nggak ada, nggak kena. Ada banyak gandumnya, banyak cadangannya. Nih, ini masa kesukaran besar. Ini, muridnya datang dulu, baru datang masa kesukaran besar. Hari keempat datang dulu, awal hari keempat datang dulu, baru tengah hari keempat datang masa kesukaran besar. Untuk apa? Supaya nggak mampus.
dunia. Karena yang bisa melindungi hanya murid. Di dalam bakteranya Tuhan. Oke? Pergilah kepada Yusuf. Di situ. Aman. Ini ya? Nih, lalu. Hubungan Yusuf dengan keluarganya semua dipulihkan. Israel. Yusuf dengan saudaranya. Nanti juga sama, ini sebetulnya. Nanti Israel bertobatnya juga belakangan. Bukan di hari keempat, setelahnya. Sama melalui siapa? Melalui murid Tuhan juga. Orang gereja itu kan gila sama Israel, toh. Ya, itu semua berhala semua. Bangsa pilihan. Gue bilangin lu, Firaun juga bangsa pilihan. Gue kasih tahu lu, orang Jawa juga bangsa pilihan. Orang Batak apalagi, bangsa pilihan. Emang lu gila, lu hukum kasih diberikan pada semua orang dipilih. Emang cuma Israel. Makanya ngerti gak, gereja yang gila sama Israel, itu semuanya nabi palsu, semua yang digilain. Tahu gak? Nggak ngerti. Yang ada di Bible, bangsa Israel adalah bangsa Yahudi palsu. Gua kasih tahu lo. Fake. According to Paul. Yang real kita. Di dalam Bible, bangsa Yahudi adalah Ismail. Gua kasih tahu lo. Palsu. Yang ngomong Paulus, Bible, bukan Hongki, bukan teologi ya. Lu mau debat penulisnya, debatin sama Tuhan, gua nggak peduli. Jangan berdebat sama gua nggak mau. Yang ngerti nggak? Yang asli kita, by faith. Yang palsu. Jadi kalau orang sadis nggak tuh? Orang Israel benciin orang Arab. Dia pikir Ismail. Gak tahu yang Ismail dia tuh. Gak tahu. Karena asin semua, pakai garam semua. Perbuatan diri sendiri. Makanya Paulus bilang, palsu. Oh, baru ngerti. Dia baru ngerti mukanya. Oh, lu baru tahu ya? Iya, berarti dia nggak ngerti. Hah? Google aja. Fake. Hah? Jews. Ngerti nggak? Kenapa? Yang asli seperti Abraham bergantung sama Tuhan. Kalau yang palsu bergantung pada hukum Taurat, pakai celebration, pakai darah, aduh, gitu loh. Dan bangsa Israel adalah bangsa terakhir yang menerima Yesus Kristus. Itu bukan pujian. Yang terakhir itu bukan pujian. Tahu nggak? Bangsa terakhir yang menerima Kristus, itu bukan pujian ya. Lu tahu nggak? Ngerti ya? Bukan cemoohan juga. Itu makanya Bible itu bilang begini. Ini pakai Hongki ya. Dia terakhir kenapa? Paling keras kepala. Paling brengsek. Tapi mesti dikasihi. Karena paling brengseknya. Terakhir. Jadi dari semua bangsa di dunia. Yang paling bikin brengsek itu Israel. Itu Bible loh, kalau tahu lo. Tapi dipuji sama agamawi. Kenapa? Satu jenis. Kalau nggak ngerti, kalau gereja gila sama Israel, satu jenis. Gue gampang ya, oh gitu, ya nggak apa-apa, hak lu kok. Satu frekuensi, teologinya sama. Oh ngambok loh, dia nggak ngerti, buta. Tapi lo ngerti nggak? Karena Ismail kan keturunan Abraham betul, disayang iya, tapi kan apa? Dari hasil perpikiran Abraham dan Sarah, toh? Bukan pikiran Tuhan. Itu. Israel ya kayak gitu. Pakai teologi tafsirnya dia. Karena Tony udah bertobat, gak berani lagi pakai tafsir. Karena udah dibentak-bentak. Ayo lo pakai compassion lo, kalau bisa lo. Itu murid Tuhan. Mengerti, tapi pakainya menggerakkan Tuhan. Kan gini. Jesus move with compassion. Yang bisa menggerakkan Tuhan cuma satu. Belas kasihan Tuhan atau hati Tuhan. Ya. Bukan logika.
Oke? Kalau logika diajakin debat sama Tuhan. Ayo listen with me. Debatan. Teologi lu boleh? Ayo. Jadi saya toh? Bukankah gitu? Dosamu yang merah seperti kimisi segala macam itu. Benar nggak? Kalau compassion, Tuhan bilang sama. Aku akan berbelas kasihan kepada aku. Belas kasihan. Kasarnya. Saya, Tuhan, aku akan melakukan kuasaku semuanya kepada yang saya belas kasihan. Kuasa Tuhan mengikuti belas kasihan. So, I have compassion in whom I have compassion. Aku akan bermurah hati kepada mereka yang aku bermurah hati. Tuhan menguduskan dan memberkati hari ketujuh. Kenapa Tuhan menguduskan? Karena bersih. Dia punya hati yang berbelas kasihan. Kenapa dia memberkati? Karena hatinya bermurah hati. Kalau lu punya hati itu, Tuhan mengikutimu. Ya. Nih, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku serta semua anak cucu kambing domba adalah milikmu. Murid Tuhan itu akan memberkati bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu, kalau di Yeskiel sama di Wahyu, murid Tuhan, di akhir zaman nantinya, bangsa yang paling keras kepala gitu, murid Tuhan tetap datang. Dan ngomongnya ya, di Bible ya, pakai bahasanya Bible, waktu di scroll itu ya, itu Yeskiel tuh disuruh buka makan kulungan itu, ya. Di perut rasanya pahit, di mulut manis. Itu murid Tuhan nih, waktu menginjili Israel, mulutnya tetap manis karena menyampaikan kasih Tuhan, tapi di perut enak banget, tau nggak lo? Hanya kepada bangsa Israel. Gua kasih tahu lo. Makanya Yeskiel disebut. Karena ampun. Tapi tetap manis. Bisa nggak Nita? Nah? Alkitabnya bilang begitu loh. Tetap lakukan muridnya. Mulutnya manis, menyampaikan kasih Tuhan. Di perut, buset. Kayak minum obat sakit perut, agak pahit. Tuh, sama bangsa Israel. Gue kasih tahu loh. Tapi tetap akhirnya bertobat Israel. Terakhir, setelah bikin murid Tuhan sakit perut semua. Tapi setia murid Tuhan. Mau nggak? Iya murid Tuhan diberapi, tenang aja. Tapi nanti pada waktunya. Gak usah dipaksa. Nantinya masuk dia, ujungnya. Semuanya udah masuk kecuali dia. Pasien terakhir. Betul. Karena paling keras kepala. Tuhan tetap sayang. Dia akan masuk kapan? Pada waktu dia lihat semua yang diharapkan gagal. Israel disebutinya mencari mujizat, sign and wonders. Dia mencarinya mujizat, tanda-tanda. Waktu dikirim 2 witness yang berkuasa macam-macam, gagal mati kok witnessnya. 2 witness di Wahyu mati. Padahal dia punya kuasa loh, mujizat, kalah mati. Tapi dibandingkan Tuhan, Musa dan Elia. Jadi Tuhannya bangsa Yahudi atau berhalanya satu sign and wonders. Oke? Itu. Satu lagi apa? Ya. Hukumnya. Dia bahasanya begini. Gua orang Yahudi, gua lahir udah ngomong Ibrani. Lu bahasa apa lu? Gua lebih tahu. Hukum Taurat kan pakai bahasa Ibrani. Oh, dia nggak ngomong bahasa Yunani ya. Dia nggak terima perjanjian baru. Tapi panggilannya perjanjian lama yang dalam Ibrani. Gue lebih jago. Musa, guru gue. Pertama gue bahasa asli. Ya loh. Kedua gue lebih tahu. Kenapa? Dari kecil udah suruh ngapalin.
Ditaruhin di jidat, taruhin tangan tuh ayat-ayat semua. Untuk diapalin. Dari baby. Dari gitu. Gue paling jago. Ngerti gak? Dua itu. Apa? Keibraniannya. Bahasa Ibrani sama penguasanya di Taurat. Sama mujizat. Tuhan. Karena kasih. Kirim. Lo mau begitu ya? Gue kirim jagoannya di hukum Taurat. Bapaknya lo. Namanya Musa. Bisa Ibrani. Seperti lo. Dan lebih apa dari kamu. Dari semua tuh guru-guru Talmud atau guru apa. Musa yang dikirim. Satu lagi, mujizat. Elia. Dua-duanya gagal, mati. Lawan antikris, mati. Dia. Tuhan bangkitkan. Nah, baru Israel sadar. Dewanya gagal. Atau berhalanya di otak dia, yaitu gila sama Yahudi, Ibrani, Taurat. Dan gila sama mujizat itu. Gagal. Udah tahu di gereja yang kayak gitu? Yang gila dua itu? Hah? Well, you understand? Tahu ketawa. Tahu ya? Gagal, baru dia ngerti. You understand? Gagal. Tuhan bangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, baru ya disebutin. Kalau di perjanjian lama disebut nyanyian Musa. Ya. Di Wahyu disebut nyanyian Musa dan anak domba. Hah? Iya. Terima akhirnya. Terima anak domba. Baru disadar. Tapi anyway itu nanti kok belakangan. Waduh sakit perut dulu murid-murid zaman itu. Ezekiel sama di Wahyu. Oke? Ini terakhir. Dia terima belakangan nih. Ini jadi lihat-lihat ya di kejadian tuh ya kalau ngerti ya. Aduh. Yuk kalau buat saya Alkitab tuh banyak lah. Perjanjian baru for sure. Kejadian sama Wahyu gitu. Waduh, lu ngerti itu tengahnya tuh lebih gampang itu sebetulnya kalau tahu. Tapi nggak bisa tahu kalau nggak tahu ini kalau nggak bisa tahu tengahnya. Ya, terima dia akhirnya. Yusuf tuh bertemu kembali dengan ayahnya. Ya, kembali ketemu dengan Israel. Yusuf, murid Tuhan ketemu. Ini sebenarnya end time loh. Sebenarnya kalau ngerti bacanya tuh end time loh. Kalau you ngerti ya, kalau enggak ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti hari keempat, kelima, keenam, ketujuh lebih tajam loh. Ya, nah ini ya. Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Negeri itu menjadi milik Firaun. Yusuf membuat Firaun kaya raya. Dia sendiri kaya, tapi Firaun kaya raya. Siapa? Ya. Panggil Tuhan. Dipanggil. Nanti di mana gue lupa ayat. Dipanggil untuk itu. Nyelamatin. Masuk Firaun loh. Jadi jangan bilang umat pilihan Allah hanya bangsa Yahudi. Lu ngerti baca Alkitab dari mana tuh? Tapi bodoh-bodoh ya. Masa nggak ngerti hukum kasih? Orang Kristen nggak tahu hukum kasih. Gue bilang jarang, nggak ada lu. Gue belum pernah ketemu lu di gereja. Biasanya hukum kasih tahu tuh, tapi nggak ngerti. Nggak boleh bedain. Hidup 110 tahun, ya, hidup panjang umur. Dapat semua tuh. Tuh, Yusuf tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Ya, harus bawa tulang-tulangku dari sini. Balik dia. Dia tahu, dia nggak di situ tuh ujungnya di surga bener. Ini kan di Mesir bukan di surga. Balik ke tanah perjanjian. Tuh ya. Awal hidup Yusuf banyak kegagalan. Kemudian Yusuf menemukan harta terpendam. Adalah hikmat Tuhan dalam hidupnya. Hikmat Tuhan adalah seperti hukum kasih. Kau diciptakan untuk memberkati orang lain. Gitu loh. Talentamu adalah untuk memberkati orang lain. Bukan untuk show off, sombong. Gitu loh. Untuk memberkati orang lain. Gitu. Oke. Setelah dia menemukan harta terpendam, Tuhan memakai, hanya bisa setelah itu. Karena
Waktu kamu menerimakan itu hikmat Tuhan, berarti hikmat Tuhan yang berkuasa memakaimu. Bukan pikiranmu lagi loh. Jadi bukan hikmatmu atau pikiranmu yang mengendalikan hidupmu, tetapi pikiran dan hikmat Tuhan yang mengendalikan dirimu. Ya. Yaitu hikmat Tuhan adalah dia akan mau menyampaikan hikmat atau pikirannya atau kehendaknya untuk orang lain melalui kamu. Melalui apa? Melalui talentamu. Melalui apa? Lu sukses, gitu loh. Yang 5 dan 2 talenta. Bukannya menderita. Biar harga, menderita untuk Tuhan. Ini ngendi toh ayatnya? Hah? Hah? Ini ya? Kalau di ayat Tuhan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka, ini yang pertama, akan mempunyai kerajaan surga. Langsung jadi sugih tuh. Dari miskin jadi kerajaan surga. Kalau di agamawi, kamu yang kerajaan surga, kasih semua duitnya ke gua. Biar lu miskin, gua kaya. Kan begitu penderitaannya. Agamawi kebalik. Serius loh, gua bilangin loh. Lebih palsu ya gitu, uang semua. Tuhan memakai talenta Yusuf untuk menyampaikan kehendaknya untuk memberkati orang lain. Ya, jadi begitu. Jadi bintang. Pada waktu you ngerti itu, you belain hidupmu. Itu begitu. Makanya gue bilang ya, tapi gak mau lah. Pendoa syafaat di gereja ya, aspun semua gue kasih tahu lu. Egois semua. Doain diri sendiri, doain kemauan dia sendiri. Gak ada lah. Makanya gak dijawab. Mana 2 jam-jaman di Bible? Gak ada. Kalau Petrus, emas dan perak sudah kumiliki. Apa yang kumiliki? Kuberikan padamu. Tuh, talentanya dipakai toh. Atau berkatnya. Iya toh. Dalam nama Yesus jalan. Apa? Iya toh. Walk. Udah. Cuma segitu tuh. Apa? Oh, nggak ada. Hati. Compassion. Ada lagi dia. Tahu nggak? Jalan-jalan. Petrus. Murid Tuhan sama Yohanes. Bayangannya nyembuhin. Boro-boro berdoa. Boro-boro tumpang tangan. Pakai hati. Nanti. Kalau udah hari keempat, 5, 6, nanti gue bukain. Nanti. Itu yang paling susah. Jadi murid Tuhan. But automatic. Dan you understand. Aduh. Tapi bisa semua lah. Tapi itu yang paling compassion sama orang lain. Ya. Jadi waktu dia menemukan harta terpendam, langsung dipakai untuk memberkati orang lain. Ya, langsung Yesus dapat apa? Status ditinggikan. Penampilan jadi indah. Ngerti nggak? Oke? Itu namanya jadi apa? Mempelai. Ngerti nggak? Lalu dia memperoleh Manasye dan Efraim. Toh? Dan tahu apa? Berbuah, murid Tuhan. Jadi murid. Bertambah toh? Berkati banyak orang, memulihkan hubungan Yesus dengan saudara-saudaranya. Lihat nih, status ditinggikan. Itu harta terpendam. Penampilan Yusuf jadi indah. Langsung toh? Itu mempelai. Memperoleh keluarga baru. Itu murid. Dan terus berkati banyak orang, hubungan sama aja. Nah, membawa keselamatan dan berkat bagi seluruh keluarganya, bertemu kembali dengan ayahnya, buat Firaun kaya raya, hidup panjang umur, nanti Yesus tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya. Itu. Itu hikmat. Kalau di dunia ya, semuanya pakai hikmat diri sendiri. Kan saya selalu bilang, ya, makanya kalau berdoa, banyak orang, tapi saya bukan ini lah, nanti otomatis lah sebetulnya. Yang penting kebenaran itu ya. Tapi saya membuka ini. Lu berdoa ya, berdoa kalau gua guyon nih, berdoa untuk anakmu. Hukum kasih itu nggak boleh loh.
Hukum kasih itu berkata apa? Kasihlah dirimu, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri ya. Love others seperti dirimu sendiri. Seperti yang lu doain untuk anakmu. Kenapa lu gak doain anaknya Hongki? Lu kan bedain. Melanggar hukum kasih lo. Tapi kalau saya, yang benar itu begini. Lu kalau mau doain anakmu, gini. Bukan karena kamu orang tua sayang anakmu. Itu lu melanggar hukum kasih. Karena lu membedain orang lain. Anakmu kamu kasih, anak orang lain enggak. Benar enggak? Iya toh? Tapi bukannya lu makanya saya bilangin kalau enggak itu orang berdoa syafaat semuanya melanggar. Gitu loh. Doain negara Indonesia. Kenapa lu enggak doain negara Kanada? Mentang-mentang lu di Indonesia toh? Dasar lu egois. Kan begitu. Saya doain orang Jawa. Kenapa lu enggak doain orang Batak? Ayo, jawab. Egois semua. Tapi kalau kamu mendoakan anakmu karena Tuhan sayang anakmu, lu gak egois. Enggak? Mengkonfirmasi kehendak Tuhan. Kamu doain orang Batak karena Tuhan sayang orang Batak. Itu gak egois. Tuhan sayang semua. Iya toh? Termasuk orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, semua toh. Itu gak apa-apa. You understand? Ini loh. Ini ya. Jadi waktu kamu doain anakmu, bukan karena dia anakmu. Karena Tuhan sayang dia. Kamu juga doain orang lain juga begitu. Nangkep gak? Itu lu lain. Ngerti gak? Yuk ngerti gak? Kalau nggak lu melanggar semua, makanya gak dijawab sama Tuhan. Baru tahu ya? Itu di ayat di Alkitab. Pride comes before destruction. Haughty spirit comes before fall. Itu pasti terjadi. Karena gue pegang ayat. Sombong. Datang dulu sebelum kehancuran. Angkuh. Datang dulu sebelum jatuh. Israel. Bukan Israel. Tuhan gak bedain Israel gak Israel. Sama yang sombong lo berasa itu dulu namanya Jerman, Hitler, habis lo. Dulu namanya Jepang, habis lo. Ngerti nggak? Israel, what's the difference? Saya tanya, itu orang-orang Yahudi di atas Alkitab lebih berkuasa dari firman Tuhan atau dia tetap ikut firman? Mau tanya, dia di atas Tuhan toh? Menurut beberapa gereja ya, ngawur kabeh. Pan gak ikut, dia pan tetap dia pan bukan Tuhan. Firman Tuhan dia bilang tinggi hati lu akan bawa kehancuran lu. Bukannya jatuh, kehancuran. Itu yang serem. Kalau kejadian jangan kaget ya. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Gitu loh. Itu kayak begitu. Makanya saya bilang ya, inilah makanya di dalam nanti ya, di dalam makanya dimulai dulu. Jangan terlalu jauh-jauh. Satu-satu ya. Udah tahu nggak? Tuhan menguduskan kamu. Tiap hari. Sebelum kamu lahir. Seperti orang tua, anaknya belum lahir, udah diampunin tuh. Dulu ada teman saya dibilangin. Sebelum dia udah doain anaknya sebelum lahir. Ya bener gak? Orang tuh udah sayang anaknya di kandungan loh, udah sayang loh. Enggak. Itu. Dan Yesus tuh berkata, pakai kata-kata pertama. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mereka itu siapa? Semua orang, termasuk kita. Udah diampuni. Tiap hari diampunin, udah gak pernah berubah. You doa gak doa? Ampuni dosa saya. Tuhan bilang, gue udah ampunin. Ya, tapi bentar juga gak apa-apa. Gitu loh. Ngerti gak? Waktu you tahu itu, baru you punya pikiran.
You bisa mengampuni diri sendiri. Dan you bisa mengampuni orang lain yang berdosa pada kamu. Pada waktu itu, lu lewat dari hari kedua. Air yang di atas. Pada waktu itu kamu lewat dari apa? Air asin tuh yang bikin tenggelam. Karena di dalam hukum Taurat, di dalam agamawi, cuma ada dua. Kalau hukum. Satu, hukum itu menuduh. Yang kedua, menghakimi. Ya tahu, pernah ke pengadilan? Tanya Vero, pengadilan. Ada dua tuh. Satu yang nuduh, satu lagi yang menghakimi. Tapi ya, itu hukum yang ini. Ada ya? Jadi itu hukum Taurat tuh nuduh dan menuduh kamu dan membuat kita suka menghakimi orang lain. Kalau Tuhan, saya kuduskan. Ayo lo, saya kuduskan. Yang Tuhan kamu saya. Saya kuduskan. Yang Tuhan kamu itu saya. Saya kuduskan. Yang Tuhan pendeta atau saya. Kapan begitu Tuhan? Hah? Gitu nggak? Kalau berani dari pulpit ya, lu bilang orang itu berdosa begini-gini. Baca lu, hari ketujuh itu nabi palsu semua. Iya. Tuhan bilang menguduskan. Kemudian di-repeat di perjanjian baru, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Lu kira cuma Yesus ngomong gitu cuma keenakannya bercanda ya? Kau diampuni, dikuduskan setiap hari, setiap saat. Dan itu loh. Dan kenapa? Setiap hari, setiap saat. Karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Lu kira Yesus berubah? Dulu ampunin, sekarang bete, bad temper, gitu. Ada ayatnya, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Karena itu, kehendaknya, hatinya mengampunimu, the same. 2000 years ago, exactly today, same. Tahu nggak lo? And tomorrow. Tahu nggak? Itu. Makanya kekalnya itu karena dia nggak berubah. Tahu nggak? Itu. Si Yusuf, waduh. Habis itu kan masuk, kalau udah keluar dari situ, baru kamu bisa masuk kerajaan surga. Karena ini laut asin. Jangan main ya lu di lautan asin ya. Mau bilangin ya, lu jangan main-main di lautan asin. Di lautan, nanti I will share it ya, tapi gue menyampaikan. Di lautan asin, Tuhanmu ada dua. Tuhan untuk juru selamat, Tuhan lagi sebagai agama teologi. Ngerti? Yaitu dirimu sendiri. Ngerti? Kan berusaha diri sendiri, asin. Nih, keringat untuk mencapai. Di dalam lautan asin, iblis akan datang ke Tuhan dan bilang, gua mau cobain. Dan Tuhan bilang, monggo. Tahu bahasa Jawanya monggo itu apa? Silakan. Kenapa? Tuhan tidak pernah memasakkan dirinya menjadi Tuhanmu. Kamu terima dia, jadilah sesuai kehendak imanmu. Kamu terima dia sebagai juru selamat, gue selamatin lo. Kamu tolak dia, Tuhan bilang, gue gak butuh pujian sebagai Tuhan, gue tetap Tuhan. Lo gak mau gue sebagai Tuhan? Tuhanmu adalah usahamu memenuhi hukum Taurat, usahamu untuk berdoa mati-matian, untuk menjaga kekayaanmu. Ya ikutin aja lu doa lu. Tuhanmu jadi doamu. Hah? Kan diri sendiri toh, jadi Tuhannya. Datang iblis, begini, datangnya. Pakai tangannya begini begitu. Si A, Y, U, B, gitu ya. Ya. Itu takut sama Tuhan. Ya toh? Berarti tidak tahu Tuhan adalah kasih. Yang kedua, dia memakai dirinya sendiri untuk menjaga keluarganya. Dia Tuhannya adalah diri sendiri. Boleh dong gua cobain. Ya, ngerti? Coba nggak? Kalau gue sih bilang, jauh-jauh. Nah, Mbak? Tuhan kasih nggak? Ya kasihlah, orang Ayub memilih diri sendiri jadi Tuhan. Dicobain lah. Habis cobain nangis nggak?
Hah? Nangis ya? Hah? Lu kan mau lu gitu. Aktivasi imanmu. Pakai imanmu. Pompa imanmu. Kan mu semua. Bener gak? Kamu semua. Boleh dong dicobain. Hah? Dan mau berani gak lu dicobain iblis? Hah? Kalau gue bilang, ayo. Iblisnya bilang, boleh dong gue cobain. Ayo, diri lu sendiri. Let me test you. Kalau Hongki, kita murid Tuhan. Aku bergantung sama kasih Tuhan. Iblisnya datang ke Tuhan. Boleh nggak gue cobain Hongki? Tuhannya bilang, boleh. Tapi yang lu hadapin ya gue. Loh, gue mau bergantung sama Tuhan. Tuhannya bilang, boleh. Hah? Aku mau bergantung sama Tuhan. Kamu bergantung sama Tuhan. Iblisnya datang. Tuhan, boleh nggak saya cobain cangfu? Tuhannya bilang, boleh. Tapi cangfu pun bergantung sama saya. Jadi kamu coba hadapan sama saya. Oh enggak. Oh, Bible tajam. Iblis gemetar. Enggak disebutin di Bible, iblis gemetar. Oh, lu Bible tuh tajamnya enggak karuan. Jangan pakai otak lu, pakai ini. Disebutin, iblis tuh tahu Tuhan adalah Tuhan dan gemetar. Jadi enggak nyobain. Tuhan aja bilang boleh. Lu kira Tuhan takut? Sebelum kayu salib kan dicobain Yesus. Boleh. Kalah toh. Nah sekarang udah kayu salib. Mau nyobain. Gemetar iblisnya. Gitu loh. Tahu nggak? Makanya jangan main-main. Kalau bergantung sama air yang di atas, saya diampuni Tuhan. Saya udah begini. Iblis saya nggak bisa datang ke lu. Lah apa? Iblis saya cannot come to you. Anita mau dicobain. Tuhannya bilang, kan bisa minta izin dulu ke Tuhan. Bilang, Anita mau dicobain iblis. Tuhan bilang, boleh. Tapi yang ketemu kan sama Tuhan. Enggak? Karena kalau kamu bergantung pada diri sendiri, bergantung pada aktivasi iman segala macam, you face iblis directly. So, ini dalam loh. Makanya saya nyampein di permuritan lah. Aduh, gue di khotbah nanti deh next session lah. Nah bisa gue kebanyakan. But be careful. Jangan main-main sama air di bawah. Ibaratnya kamu di bawah, kamu masuk air di bawah kayak water terapen gitu loh. Terus ada emas 1 kilo, lu buang emas lu hilang loh. Kenapa? Lu tenggelam. Enggak. Lu ada istri mau nolongin nggak bisa anyut. Lu punya pakaian hilang semua lu. Itu kalau di laut. Ngerti ya? Coba aja orang yang itu cuma selamat dirinya tuh, barangnya habis semua tuh. Orang yang kelelep di laut tuh loh. So don't do that. Itu cobain iblis tuh kayak begitu. Be careful. Nggak campur. Saya bilangin. Di atas, iblisnya di bawah. Iblis itu di bawah, berkumpul-kumpul di bawah. Itu kayak binatang kecil gitu. Cobanya mangsa di bawah, di atas. Nggak bisa. Dia nggak bisa cobain. He cannot test you. Hah? Ada ya? Makanya lu apa? Petrus itu dicobai waktu dia masih pakai usaha diri sendiri. Activate iman. Begitu dia jadi murid, mana pernah dicobain iblis? Mana pernah? Read the Bible. Dia jatuhnya waktu dulu. Iblisnya datang. Apa Yesus bilang? Petrus, sesungguhnya iblis sudah meminta. Tuh, sama toh? Untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku sudah berdoa untukmu. Nanti kalau setelah kembali, itu artinya jatuh dulu. Udah balik, kuatkan saudara-saudaramu. Setelah Petrus jadi murid yang benar, mana pernah dicobain? Lu gila, iblisnya mana bisa nyobain? Iblisnya takut terus.
Nangkap nggak? Itu bedanya. Jangan main-main. Ya. Itu hikmat Tuhan gitu ya. Jadi kamu pakai. Nah, cuman begitu. Kan sepertinya di hukum kasih sudah ada ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, gitu ya. Kasihlah Tuhan Allah. Kamu bergantung sama Tuhan. Semuanya di dia. Gak bisa kamu yang pakai usaha sendiri. Terus kemudian dia yang pakai badanmu. Pakai badanmu, talentamu dikit. Tuhan bilang, kok peduli ya? Oh, 5 jadi 10. Ya tuh, 2 jadi 4. Wah, jadi banyak kok. Enteng ya sama Tuhan. Kalau dipakai raket tenis jelek, raket tenis kita, bukan jelek, yang biasa aja. Kita yang pakai ya gitu-gitu aja. Coba Tuhan yang pakai juara. Itu, ini nih. Siapa yang pakai? Tapi nggak maksa. 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Nggak maksa. Willingly, you should bisa bilang, oke Tuhan, kamu ini. Ini ya, makanya gampang kok. Ya, pada waktu itu you akan jadi murid. Nah, itu yang 1, 2, 3. Ya, berkatinya luar biasa tuh. You lihat nggak? Sebetulnya itu kepanjangannya terus dari hari ketiga, hari keempat. Jadi dari mempelai terus saja, nggak pernah berhenti sampai akhir zaman. Gitu. Yuk, kita tutup. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena berkat kasih setiamu ya Tuhan. Kau memimpin kami terus dalam namamu kami berdoa. Amin.